Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Gempa Tora Gufranka dengan NIM 24550044. Di sini saya ingin mempresentasikan website project museum yang saya buat demi menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh Pak Igun. Oke. Jadi di sini di halaman utama terlihat ada UI yang terlihat cukup rapi dan menarik. Ini semua saya buat menggunakan Bootstrap 5. Lalu di halaman utama ini terdapat counter jumlah koleksi yang berjalan dinamis. Mari kita lihat dulu kodenya. Di sini bisa kita lihat kodenya koleksi pameran object.count. Di dalam view.py ini, fitur ini tidak di hard code. Jadi melainkan saya menggunakan metode database aggregation.count bawaan ORM Django untuk menghitung jumlah baris data secara real time langsung dari database. Selanjutnya di sini ada fitur pencarian. Bisa kita lihat di sini baru saya isi 4. Jadi saya search yang ada aja. Contohnya adalah tank. Kalau kita pencet cari, maka yang muncul adalah yang memiliki kata kunci tank saja. Nah, bisa dilihat di sini judulnya adalah M4A1 Sherman. Ini adalah tank Amerika waktu Perang Dunia dulu. Nah, namun di judulnya ini tidak ada kata kunci yang bertuliskan dengan tank. Tapi kenapa bisa muncul, Bang? Nah, karena di deskripsinya ini ada kata kuncinya, yaitu tank. Di awal ini tank M4A1 Sherman merupakan salah satu dari dada. Nah, itu. Untuk lebih detailnya bisa kita lihat di kode di bagian ini. Nah, bisa kita lihat di kode ini kata kunci request pakai logic if. Di sini saya tidak menggunakan filter basic, melainkan mengimplementasikan kompleks lookup menggunakan Django queue objects bersimbol OR atau garis vertikal. Logic inilah yang membuat mesin pencari atau search engine tadi menyapu kolom judul dan deskripsi secara bersamaan. Balik ke browsernya. Di sini ada UI yang terlihat jelas ya. Bisa membeli tiket online. Jadi kita bisa beli booking tiketnya dulu sebelum datang ke museum Taiwan. Masuk ke dalam alur pemesanan tiket, sistem menerapkan harga bertingkat atau tier pricing. Misal saya memesan satu untuk dewasa, satu untuk pelajar, dan satu untuk balita. Lalu masukkan nama lengkap. Ini untuk data diri pengunjung utama aja ya, jadi nggak usah di list semua anggota yang ikut, cukup yang memesan aja. Terus emailnya juga, ini saya kasih identitas fiktif, jadi karakternya ini sebenarnya karakter game ya. Terus kita masukkan rencana kunjungan. Di sini udah pasti rencananya itu tanggalnya di masa yang akan mendatang ya, nggak mungkin masa lalu juga ya. Emangnya kita time travel. Nah, saya coba pilih di Juli, bulan depan tanggal 5. Nah, di sini udah saya isi semua. Terus kita pesan dan bayar. Di sini pakai QRIS ya, pesan dan bayarnya. Nah, langsung masuk ke scan QRIS pembayaran. Di sini kita disuruh bayar ya. Langsung ternominalisasi jumlah yang harus dibayar. Di sini ada harganya rupiah 70.000 rupiah. Servernya itu mengkalkulasi tagihan secara presisi di angka ini 70.000. Perhitungan ini itu saya amankan itu pakai
di sisi back end ya, nggak pakai front endnya. Bisa kita lihat di kodenya langsung. Nah ini, di pesan tiket ini ya. Di sini pada fungsi pesan tiket, kuota yang dikirim user divalidasi dengan fungsi max agar tidak minus. Lalu dikalikan dengan konstanta harga masing-masing. Ini tadi dewasa 50.000, anak 20.000, bayi 0. Sehingga saat masuk ke dalam database ini tuh nggak salah gitu, langsung full bener auto kalkulasi waktu sebelum disimpan ke database. Ini tuh untuk mencegah adanya manipulasi di bagian sisi klien. Nah, setelah tervalidasi, etiket itu terbit. Nih, kita cek pembayaran, kita bayar ya. Ini anggap aja udah dibayar. Kita simulasi pembayaran, kita bayar, bayar. Nah, udah kebayar, langsung muncul status lunas. Kodenya tadi, nama museumnya, nama pengunjung, emailnya tadi yang dimasukin, dokter kepala yang didaftarin, tanggal kunjungannya, terus detail orang-orangnya tadi dewasa, anak, dan balita, terus barcode yang harus di scan di gate atau gerbang museum. Ini ada di sini, bisa kita lihat di sisi di sini saya menanamkan contextual customer support customer support PS. Nah, kalau WhatsApp-nya ini, tombol WhatsApp-nya ini diklik. Nah, kita lihat. Nah, sebelum saya bahas, saya mau tunjukin dulu kodenya di tiket detail. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, sudah ada template HTML-nya. Di sisi template HTML-nya saya menyisipkan parameter URL yang mengawinkan link wa.me dengan variabel Django. Dengan variabel Django, tiket.kode booking dan tiket nama pengunjung, sehingga draft customer service otomatis terisi data unik milik pengguna. Kalau kita lihat di sini, langsung ada template, halo admin museum, saya pemegang tiket, kode dengan kode MUS 05 EAA 4 atas nama Furina De Fontaine ingin bertanya. Nah, langsung ada templatenya dan nomornya juga sesuai yang ada di sini, yang kita masukkan di sini. Nah, jadi kalau mau ngubah kode customer service-nya tinggal ganti ini aja sih. Nah, terus balik ke sini, ke browser tadi, terus kita nggak sengaja klik kembali ke beranda padahal belum saya print tiketnya. Jangan panik, di sini karena udah bayar otomatis sesinya tuh tersimpan di sini. Dilihat tiket saya. Nah, bisa kita klik. Nah, ini langsung balik ke sini lagi ya. Nah, ini tuh saya tuh bisa gini karena menanamkan state management menggunakan request session ya. Ini request session. Saya menanamkan state management menggunakan request.session. Kode booking pengguna disimpan dengan aman di memori browser mereka, di sesi memori browser mereka. Jadi kalau browsernya di uninstall ya udah salam, hilang itu tiket. Nah, dari tadi kan saya menjelaskan itu dari sisi klien ya, dari sisi pengunjung beserta kode-kodenya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sisi admin, pengelolaan servernya ya.
Di sini saya masukin super user sama password terus login. Selain fitur untuk pengunjung, di sisi back office seluruh identitas situs itu dikelola secara dinamis lewat CMS bawaannya Django. Pengelola museum bisa mengubah teks identitas web secara real time tanpa perlu menyentuh source code-nya. Jadi nggak perlu ngutak-ngatik kode ini, langsung aja pakai UI ini. Enak banget pakai GUI ya. Nggak harus ngutak-ngatik kode, nggak usah mikirin kode. Udah ada di sini semua kalau mau nambah, ngedit atau hapus ya. Seperti yang terlihat ketika data disimpan lewat admin panel, tampilan hero section di beranda itu langsung beradaptasi mengikuti data baru di database. Bisa kita praktekkan, contohnya ini di pameran ini tadi yang 4 ini tadi di bagian eksponat ini kita coba jangan hapus ya, kita tambahin aja, kita klik add. Nah di sini ada judul, saya masukin patung, deskripsinya patung meme gitu aja ya. Nah contoh nggak usah detail-detail. Terus di sini bisa pilih gambar, choose file. Tadi saya udah siapin gambarnya itu ada di sini. Nah ini pameran 1 ini open. Nah ini langsung ada ya pameran 1, tanggal mulainya, kita klik today aja, kategorinya. Nah patung ini prasejarah kayaknya, bukan sejarah alam ini kayaknya. Nah terus kita save. Nah pameran patung added successfully, kita ke UI beranda, terus kita reload, otomatis patungnya tadi nambah. Terus di sini ada juga kategori, kita bisa nambahin kategori. Di sini tadi saya udah masukin 29 kategori ya total. Bisa kalau mau hapus ini delete selected categories, bisa pilih salah satu atau pilih semua. Nah, bisa nambahin juga. Terus di sini ada profil museum, karena saya males kalau nanti harus ngurusin kode di VS Code kan capek ya. Jadi mending saya bikin langsung aja yang di admin gini. Misal mau ganti nama kan, museum di universe. Selamat datang di museum kami, memamerkan segalanya. Paling di semua realitas yang ada pada dimensi ketiga ini. Nah backgroundnya bisa kita pilih, kita masukin ini. Mapnya juga bisa kita ganti. Tadi kan mapnya ini saya arahin ke sini. Tuh saya arahin ke kampus ya. Nah, kita ganti kalau mau, tapi nggak usah lah ya. Terus kita save. Nah udah successfully. Terus kita reload, otomatis ganti semua ya, mulai dari sini, ini udah ganti semua. Terus di sini ada tiket, kalau mengelola tiket yang udah submit sama klien sih, tadi yang masuk ini punyanya Borina, ini bisa kita otak-atik, bisa kita edit, bisa kita hapus juga kalau mau kayak gini. Nah sure, hapus ya tiketnya, nangis dah tuh nggak bisa masuk. Enggak ya. Ya iya sih, kalau di scan nanti nggak bakal bisa lolos, soalnya database-nya hilang di sini. Jangan ya guys ya, nakal kamu kalau gitu. Nah oke, sebagai penutup
sebagai penutup, saya mau menunjukkan kalau seluruh data ini integritasnya itu dijaga menggunakan relasi one to many melalui foreign key, dilindungi oleh atribut set null untuk mencegah hilangnya data eksponat jika kategori utamanya itu dihapus. Serta di sisi logika views di sisi logika views saya menambahkan pengamanan routing yang 404. Nah, ini get object or 404 ini guna mencegah server cache jika terjadi anomali pemanggilan URL oke, gitu ya. Sekian demonstrasi project dari pemrograman web saya. Ya, kalau ada tutur kata yang salah atau gangguan seperti apapun itu ya saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Ya, gitu aja ya.